Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala Syaqiq bin Ibrahim, wafaqani nasu fi arba'ati asya'a qaulan wa khalifuni fiha. Bahwasanya kata Syaqiq bin Ibrahim, manusia sependapat denganku atas 4 perkara di dalam ucapan, tapi beda dalam perbuatan. Artinya apa? Yang diucapkan dan yang dilakukan itu bertolak belakang. Makanya 4 perkara sepakat dalam ucapan, tapi giliran dalam praktek sehari-hari ternyata jauh daripada apa yang diucapkannya. Apa saja? Annahum qalu ana ubaidullah ta'ala wa ya'maluna amral akhrar. Yang pertama, kata Syaqiq Ibrahim, banyak orang mengatakan saya adalah hamba Allah, ya. Jadi Abdullah dan Ubaidullah itu beda. Jadi kalau Ubaid ini tasghir lebih kecil. Kalau kita bicara masalah hamba, yang jelas hamba ini bisa dijual belikan, bisa disewakan. Kalau kerja nggak usah digaji oleh tuannya, itu hamba. Dan orang mengatakan saya hamba Allah yang paling kecil, saya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata amalannya ini bukan seperti amalan hamba. Amalannya seperti orang yang sudah dimerdekakan. Karena beda seorang hamba dengan seorang yang sudah merdeka. Orang yang sudah merdeka itu punya hak. Tapi kalau seorang hamba ini semuanya adalah hak daripada yang namanya tuannya. Makanya bisa dijual belikan. Tapi saat ini Pak, yang namanya perhambaan itu kan sudah nggak ada. Kenapa? Semuanya sudah dimerdekakan. Nah ini orang mengaku saya hamba Allah. Yang namanya hamba itu kan udah nggak ada artinya sebenarnya kan. Derajatnya rendah. Mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kelakuannya seperti bukan seorang hamba. Gaya hidupnya bukan seorang hamba. Contohnya gini, misalnya orang ngaku kuli, tapi gaya hidupnya kayak juragan, kan beda Pak. Kan? Dia wah kalau saya kuli Pak, tapi gaya hidupnya kayak bos. Nah itulah ibaratnya orang ngaku sebagai hamba Allah, tapi gaya hidupnya kayak juragan, itulah kan. Kayak orang yang sudah merdeka. Orang mengaku hamba Allah, tapi nggak taat kepada Allah. Karena yang namanya seorang hamba itu harus taat apa kata tuannya.
Kalau tuannya A, maka harus A. Kalau tuannya B, harus B. Maka di saat seseorang menjadi hamba, tapi kelakuannya ini tidak sesuai dengan seorang hamba, maka hamba yang semacam ini akan sering kena pukul oleh tuannya ini. Kenapa? Karena hamba yang semacam ini termasuk hamba yang tidak taat kepada tuannya. Nah, itulah ibaratnya kita ngaku hamba Allah, tapi kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau bahasa kasarnya kita sombong kepada Allah. Yang namanya orang sombong, Pak, nolak perintah. Makanya kalau kita lihat sejarah, bagaimana Azazil ini dikutuk menjadi iblis gara-gara sombong. Sombongnya apa? Sombongnya menolak perintah Allah. Suatu contoh, misalnya ada office boy di kantor. Setiap kali disuruh oleh seorang direktur, dia selalu membantah. Berarti office boy yang semacam ini kan office boy yang sombong. Nah, itulah ibaratnya ngaku seorang hamba, tapi di saat diperintah oleh tuannya, dia selalu membantah, berarti hamba yang sombong. Orang yang sombong, Pak, ini tidak akan masuk surga. Yang sudah di dalam surga saja dikeluarin, apalagi yang masih di luar surga. Jadi iblis dikeluarin dari surga, padahal sudah di dalam surga. Gara-gara sombong dikeluarin dari surga, apalagi yang belum masuk surga. Sombong jauh, bahkan jangankan masuk surga, baunya surga pun tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang sombong. Nah, kadang-kadang perasaan sombong ini kita nggak merasa. Kenapa? Karena yang namanya perasaan sombong ini kan termasuk penyakit batin, penyakit rohani. Yang namanya penyakit rohani biasanya orang nggak merasakan, tapi yang merasakan orang lain. Itulah bedanya penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau orang terkena penyakit jasmani, yang pertama kali merasakan yang bersangkutan. Misalnya lagi sakit kepala, yang bersangkutan yang merasakan, orang lain tidak merasakan apa-apa. Itu kalau sakit jasmani. Tapi kalau sakit rohani, yang pertama kali merasakan orang lain, dan yang bersangkutan dia tidak merasakan kalau dia sedang sakit rohani. Contohnya apa? Orang sombong tadi itu. Orang sombong gak pernah merasakan kalau dirinya sombong. Perasaannya saya kan baik-baik saja, saya kan baik sama tetangga macam-macam. Jadi orang yang sombong itu yang merasakan adalah orang di sekelilingnya. Nah, makanya kalau ada sifat sombong yang sudah di dalam surga saja dikeluarin oleh Allah, apalagi yang masih di luar surga. Ya. Jadi kembali lagi, bahwasanya ada orang mengatakan saya hamba Allah, tapi ternyata amalannya tidak seperti amalan seorang hamba, di mana amalannya selalu menolak daripada perintah tuannya. Ini berarti orang yang sepakat dalam ucapan tapi beda dalam perbuatan. Wasani qalu innallaha kafilun li arzaqina wala tadwi'inu qulubukum illa ma'asya'in minad dunya. Dia mengatakan gini, bahwasanya yang menanggung semua rezeki saya ini Allah. Ini dalam ucapannya. Tapi kalau nggak punya duit dia gelisah, Pak. Nah, ini sama halnya orang yang sepakat dalam ucapan tapi beda dalam perbuatan. Dia mengatakan bahwasanya yang ngasih rezeki Allah nih, yang memberi sehat Allah, yang memelihara Allah. Tapi kalau sudah nggak punya duit dia gelisah, dia nggak kerja gelisah, dagangan lagi kagak ada yang beli gelisah. Sehingga orang yang semacam ini ucapannya beda dengan perbuatan. Dan ucapan yang semacam ini hanya ucapan sampai di mulut saja, tapi tidak sampai ke dalam hati.
Sehingga apa? Walaupun lesannya mengucapkan Allah yang memberi rezeki, Allah yang menanggung rezeki saya, tapi pada dasarnya di dalam hatinya penuh dengan keraguan-raguan. Kenapa di dalam hatinya penuh keraguan-raguan? Karena yang diucapkan ini masih nyangkut di otak, belum sampai ke dalam hati. Sehingga kalau belum sampai ke dalam hati, maka disitulah belum terbentuk suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya nafi isbatnya itu belum pas. Hanya ucapannya saja, tapi dalam hati ini kosong, tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang semacam ini. Jadi dia mengatakan yang menanggung rezeki adalah Allah, tapi saat dipecat daripada kerjaan dia bingung, Pak. Bahkan semua orang disalahin. Bahkan bosnya diancam-ancam. Padahal dia mengatakan yang menanggung rezeki adalah Allah. Dan memang keyakinan yang semacam ini harus ada dalam hati kita. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Sehingga kerjaan nggak bisa memberikan rezeki, dagangan nggak bisa memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Makanya pada dasarnya kaya dan miskin seseorang ini sudah ada ketentuan daripada Allah. Kalau memang sudah garisnya kaya, kepingin miskin, nggak akan miskin-miskin. Kalau memang dia garisnya sebagai orang miskin, walaupun dia berusaha macam-macam sampai 24 jam kagak berhenti dia kerja, maka tetap saja tidak akan kaya. Kenapa? Kaya miskin ini sudah garis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang sudah garisnya kaya, cuman main HP doang di rumah, itu duit pada berdatangan, Pak. Kenapa? Karena garisnya kaya. Kalau sudah garisnya miskin, berangkat pagi pulang sore, pulang malam, sampai anaknya nggak kenal kadang-kadang. Anak sudah umur 10 tahun, tapi nggak kenal sama bapaknya. Ngelihat bapaknya takut. Kenapa nggak kenal sama bapaknya? Karena bapaknya berangkat sebelum anaknya bangun, pulang anaknya sudah tidur. Kalau memang nggak ada bagian kaya, maka orang yang semacam ini pun juga tidak akan kaya. Tapi yang namanya rezeki dijamin oleh Allah. Makanya yang dalam kehidupan dunia ini kan ada yang namanya keperluan, ada yang namanya tujuan. Keperluan ditanggung oleh Allah. Apa yang diperlukan oleh manusia? Yang utama keperluan manusia itu kan udara. Sehingga udara ini kemanapun kita pergi, di situ akan dapat udara. Kita bertamu ke rumah teman, minum belum dikeluarin, makanan belum tentu dikasih, udara dapat sudah. Kenapa? Karena udara ini sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia, maka sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nggak ada makanan, Pak, 3 hari orang bertahan. Nggak ada minuman 3 hari masih kuat. Tapi kalau nggak ada udara barang 1 jam saja, wah itu kayaknya orang sudah keok semuanya tuh. Sudah terkapar kagak balik lagi tuh. Ini saking fungsinya udara. Nah makanya di saat kita mengatakan bahwasanya Allah yang menanggung rezeki saya, ucapan dalam lisan, maka harus kita wujudkan juga dalam perbuatan. Kenapa? Karena gini, Pak, ada orang ngambek. Dulu ahli ibadah, dia kaya, usahanya maju. Giliran miskin, jatuh miskin, bangkrut, dia ngambek sama Allah. Akhirnya apa? Kagak mau ibadah. Disamperin diajak sholat, kagak pernah mau. Bahkan anaknya puasa dilarang. Anaknya mau sholat dilarang. Kenapa? Ngambek. Ngambeknya sama siapa? Sama Allah. Kenapa? Karena dulu kaya,
Selanjutnya jatuh miskin, maka dengan alasan Allah ini sudah nggak sayang sama saya. Kalau Allah nggak sayang sama saya, ngapain juga saya ibadah kepada Allah, ngambek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya antara kaya dan miskin itu semuanya kan ujian dari Allah. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin pun diuji dengan kemiskinannya. Yang kaya jangan merasa bangga, yang miskin pun juga jangan merasa terhina. Kenapa? Semuanya ujian dari Allah. Ya barangkali kalau di dunia ini pengennya orang jadi orang kaya Pak semuanya. Bahkan yang sudah kaya pun pengennya ingin semakin kaya. Apalagi yang masih miskin. Ini kalau di dunia. Padahal kalau kita lihat secara kenyataan saudara, orang semakin kaya beban hidupnya semakin berat. Misalnya orang punya anak buah 1000, dibanding 2000 lebih berat lagi. Makanya kadang-kadang kenikmatan hidup ini lebih dinikmatin orang miskin daripada orang kaya. Makanya kan banyak kan orang kaya bisa membeli makanan enak, tapi kadang-kadang tidak bisa makan enak. Sate bisa beli, tapi kagak bisa makan. Durian bisa beli, tapi nggak bisa makan. Semua makanan bisa beli, tapi nggak bisa makan. Dan sedangkan orang miskin tidak bisa beli makanan enak, tapi bisa menikmatin makanan enak. Itulah merupakan satu keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang-kadang bosnya ini nonton anak buahnya sedang makan enak. Yang bayar siapa? Yang bayar bosnya, yang menikmatin anak buahnya. Itu keadilan Allah tuh. Tapi besok kalau sudah nyampe di akhirat, pinginnya semuanya jadi orang miskin. Kenapa? Hisabnya berat. Kalau orang miskin, Pak, ini hisabnya ringan. Apa yang mau dihisap? Paling panci doang dia punya. Makanya orang miskin yang taat kepada Allah cepat masuk surga. Orang miskin yang bermaksiat kepada Allah lebih cepat juga masuk neraka. Kenapa? Hisabnya ringan. Makanya seandainya dijadikan orang kaya bukan menjadi suatu kebanggaan, dan kalau dijadikan sebagai orang miskin itu pun juga bukan sebagai kehinaan. Tapi intinya setiap yang diperlukan oleh manusia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun orang nggak kerja, kalau waktunya makan tetap makan, Pak. Dari mana? Allah yang mendatangkan makanan. Karena di saat seseorang itu masih ada jatah hidup, pasti di situ masih ada jatah rizkinya. Dari mana? Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dari berbagai macam arah. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya ada orang mengatakan bahwasanya Allah yang menjamin semua rezeki saya, tapi kalau tidak ada harta, tidak ada duit, dia masih dalam keadaan gelisah. Kalau ada orang yang semacam ini, berarti dia hanya sepakat dalam ucapan, tapi beda di dalam perbuatannya. Wasalisu qalu innal akhirata khairu minad dunya wa hum yajma'una al-mal ad-dunya. Ada orang mengatakan sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia, tapi setiap harinya selalu mengumpulkan harta dunia. Artinya mengumpulkan harta ditumpuk-tumpuk untuk kenikmatan dunia. Dia mengatakan dunia akhirat lebih baik daripada dunia, tapi kesehariannya itu yang diurus urusan untuk kenikmatan dunia. Nah, makanya kalau ada orang yang semacam ini, beda dalam ucapan, beda dalam perbuatan. Boleh kita kerja, boleh cari dunia, boleh, silakan. Jadi orang kaya juga silakan.
Tapi kalau kita sadar bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, apa yang kita dapatkan di dunia ini kita kirim dulu untuk akhirat. Kenapa? Akhirat ini kampung kita yang sebenarnya. Kita di dunia ini perantauan. Yang namanya orang merantau suatu saat pulang kampung. Makanya kalau dari perantauan dia kirim ke kampungnya, di kampungnya bangun yang bagus-bagus, di kampungnya berbagai macam dibeli. Suatu saat kalau pulang kampung, Pak, di kampungnya jadi orang kaya, di kampungnya bahagia, senang. Kenapa? Karena dari perantauan sudah dikirim duluan. Artinya apa? Kita punya harta kita kirim dulu ke akhirat, sehingga sampai di akhirat kelak, maka disitulah kita tinggal menikmatin. Bagaimana cara ngirim ke akhirat? Ya bisa juga lewat pembangunan masjid. Kita punya uang 100.000, kita belikan semen untuk masjid. Itu harta yang kita kirim ke akhirat. Misalnya teman lagi kesusahan, kita lihat jalannya lemes banget, nggak taunya kolektor tiap hari datang 3 kali. Dia pusing, punya utang gak bisa bayar. Utang 1 juta, nerimanya cuma 800, harus bayar 1.200.000. Nunggak berbulan-bulan jadi 5 juta. Sehingga dia itu kebingungan. Kita bantu dia. Dan dengan kita bantu dia, pada dasarnya telah mengirim harta kita ke akhirat. Harta yang semacam itu akan kita kembalikan oleh Allah di akhirat kelak. Atau bahkan misalnya kita punya kontrakan banyak, ada orang ahli masjid, orang soleh, ahli baca Quran, cuman tiap bulan bayar kontrakannya nunggak melulu, diuber-uber baru kebayar. Kenapa? Kagak punya duit. Karena kerjanya kadang kerja kadang enggak. Nah, kalau kita ingin ngirim harta kita ke akhirat, maka orang yang semacam ini kita panggil, Mas, udah gini aja dah, tempatin kontrakan ini, terserah semau kamu. Kamu gak usah bayar dah. Doakan saja saya. Nah, kalau ada orang pemilik kontrakan yang semacam itu, pada dasarnya sudah mengirimkan hartanya duluan ke akhirat. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kita perbanyak sedekah kita, Pak, perbanyak memberi orang lain. Itulah harta kita yang sebenarnya. Tapi di saat harta kita ditumpuk-tumpuk, saudara, maka harta yang semacam itu, Pak, besok akan nyiksa kita. Makanya kan untung orang yang kenal majelis taklim, untung orang yang kenal ulama, yang kenal kiai. Kenapa? Dia punya harta, hartanya akan terarah. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka hartanya hanya ditumpuk-tumpuk, dan itu akan menjadikan beban dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ini ada kisah, ada orang pelit banget karena pengen kaya. Jangankan diberikan kepada orang lain, dimakan sendiri pun pelit. Sehingga apa? Sehingga hartanya semakin banyak. Setelah hartanya banyak, karena nggak dizakatin, di dalam harta kalau sudah nyampe ini sebabkan ada hak orang lain, sehingga hartanya campur kotoran. Karena hartanya kotor, maka akhirnya hartanya habis juga. Untuk apa? Untuk berobat. Disinilah perlunya kita dekat dengan ulama, biar tahu bagaimana kalau kita sebagai orang kaya menggunakan daripada harta kita. Supaya apa? Harta nggak nyiksa dunia akhirat. Karena yang namanya harta, Pak, ini bisa menjadi sebab orang masuk surga, bisa juga menjadi sebab orang masuk neraka. Makanya kalau yang hartanya banyak, misalnya punya harta 10 triliun misalnya, dia punya anak 5, dan dilihat anaknya ibadahnya nggak jelas, sholat setahun sekali, baca Quran apalagi, pokoknya nggak bisa diarepin.
Lah kita sebenarnya harus mikir, anak saya ini kayaknya nggak jelas nih. Kalau saya mati, kayaknya kagak mungkin yang kirim doa setiap waktu. Bisa jadi harta saya dihabiskan untuk bermaksiat. Lalu bagaimana sebagai orang tua yang tahu bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, maka kirim dulu ke akhirat. Misalnya 5 triliun, udah infakkan di jalan Allah. Bisa bangun pesantren, masjid, bantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Selebihnya kasihkan ke anak-anak. Itu akan menyelamatkan. Kenapa? Karena anak kita dikhawatirkan di saat kita meninggal dunia menggunakan harta tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau anaknya ini anak yang soleh, anak yang paham agama. Kalau anak paham agama, misalnya punya harta 10 triliun, anaknya 10, orang tuanya meninggal, anaknya bermusyawarah duduk, wahai saudara-saudaraku semuanya, ini orang tua kita ini ada tinggalan semuanya 10 triliun. Terus orang tua kita ini punya utang 500 miliar. Bagaimana? Kita sahur dulu. Kita bayar dulu utang orang tua kita. Sehingga orang tua udah nggak ada beban di akhirat dengan utangnya. Sisanya bagaimana? Udahlah. Kayaknya masjid itu masih kurang dana. Kayaknya pesantren itu perlu dana. Kayaknya di kampung kita itu masih banyak orang-orang yang memerlukan dana. Rumahnya pun masih banyak yang gubuk. Bahkan kayaknya kehidupannya pun sangat kurang, minim. Itu yuk sama-sama kita ke sana dan kita bagi-bagi di sana sebagai hadiah untuk orang tua kita nanti pahalanya. Itu kalau anak yang soleh. Sisa 1 triliun itu dibagi dan baginya pun sesuai dengan arahan agama Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau seseorang mendapatkan anak-anak yang soleh seperti itu. Sehingga apa? Walaupun meninggalkan anak yang banyak, harta yang banyak, tapi anaknya tahu bagaimana untuk menggunakan daripada hartanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u qalu la budda lana minal mauti wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutun. Ada orang mengatakan bahwasanya kita semua ini akan meninggal. Dia sadar mengatakan kita akan meninggal nih. Dunia cuma sementara. Lah tapi ternyata amalan dia, kelakuannya dia sebagaimana kelakuan orang yang tidak akan mati. Nah ini termasuk ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Dia tahu bahwasanya suatu saat akan mati, tapi tidak mempersiapkan amalan yang akan dibawa menuju daripada yang namanya kematian. Sehingga apa? Sehingga dia tahu akan mati, tapi sholat enggak, ke masjid juga enggak, baca Quran juga enggak, sama tetangga judes, pelitnya 7 turunan. Jadi orang yang semacam ini dia tahu akan mati, tapi amalannya seakan-akan orang yang tidak akan mati, seakan-akan umurnya masih panjang. Makanya Pak, di antaranya penyakit yang bahaya itu kan penyakit tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angannya. Dia lupa akan kematian. Umur sudah 80 tahun. Program 20 tahun ke depan masih mau bangun rumah 3 tingkat. Masih mau besarkan perusahaan. Bahkan kalau bisa mau nikahin perawan masih. Padahal umur sudah 20 tahun, dia nggak sadar. Dia tahu bahwasanya suatu saat akan mati, tapi amalan dan perbuatannya sehari-hari tidak mencerminkan bahwasanya suatu saat ini termasuk orang-orang yang meninggalkan dunia. Sehingga dalam kehidupannya yang dikejar urusan dunia saja, tanpa memikirkan akhirat, tanpa memikirkan daripada kematian, bagaimana dahsyatnya kematian, bagaimana sakitnya kematian, tidak terpikirkan. Yang dipikirkan hanya urusan dunia saja. Jadi kalau ada orang yang semacam ini mengatakan bahwasanya semuanya kita akan meninggalkan dunia, tapi ternyata amalannya tidak sesuai
dengan orang-orang yang sadar meninggal dunia, tapi amalannya kayak orang yang tidak akan meninggal dunia saja, maka kalau ada orang yang semacam ini berarti sepakat dalam ucapan tapi beda dalam perbuatan sehari-hari. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.